Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral yaitu momen ya Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait ya lagi-lagi menghebohkan publik dan mendapat sorotan dari netizen bahkan dari buzzer Fufafa juga, di mana Marwar Sirait tidak menampilkan foto Fufafa di slide presentasi di saat acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas. Jadi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis 7 November 2024. Jadi yang hadir di Rakornas tersebut adalah seluruh jajaran pejabat Pemda termasuk kepala daerah. Sehingga Marwar Sirait pun ya harus minta izin ke Gibran karena hanya menampilkan foto Prabowo saja. Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru, mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, Investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa, acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Yang saya hormati juga para menteri yang masih ada di sini, teman-teman menteri yang hadir di sini, wakil-wakil menteri, Bapak Gubernur, saya lihat ada senior saya Pak Sultan dari Jogja, para PJ, Pak PJ Gubernur Jakarta, Banten, yang sudah bekerja sama dan membantu kami dalam beberapa hari ke depan, dan juga yang lalu, juga teman-teman dari TNI, ya nanti tolong diperhatikan. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan, jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Nah, ini terjadi kedua kalinya setelah kemarin Menteri Marwar Sirait ini rapat dengan DPR dan anggota DPR pun mempertanyakan kenapa di slide presentasi ini yang ada hanya foto Prabowo saja, kenapa foto Fufafa alias Gibran tidak ada. Sehingga anggota DPR pun ya mempertanyakan yang sampai terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat ya. Pak Marwar Sirait selanjutnya. Pimpinan bisa sedikit lagi Bang. Iya. Nah, saya cuma nyela sedikit aja supaya Ya, untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuati pesan. Cuma apakah ini, karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Coba jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini. Politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Nah, gara-gara Marwar Sirait tidak menampilkan foto Fufafa di slide presentasinya yang ada hanya foto Prabowo, sehingga ini mengundang reaksi daripada penyembah, pemuja, atau buzzer Fufafa di sosial media ya, sehingga mereka tidak terima apa maksudnya Marwar Sirait tidak menampilkan foto Gibran. Sedangkan Gibran sudah dipilih oleh rakyat Indonesia katanya. Rakyat Indonesia yang mana ya? Jadi hanya rakyat yang 58% saja. Nah, sampai buzzer dan pemuja Fufafa ya di sosial media TikTok terpantau mulai terpecah. Di mana mereka ya membuat caption dan menulis di video TikTok, koalisi di bawah pemerintah Prabowo mulai nggak asik. Ternyata Kim Plus banyak pengkhianat. Marwar Sirait tidak menampilkan foto wakil presiden. Kalau begitu apa gunanya kita memilih Prabowo? Kalau wakil presiden tidak dianggap di pemerintah Prabowo, kenapa dia diajak lalu memanfaatkan suaranya untuk kemenangan Prabowo? Jadi ini ya,
pemuja Fufafa sangat kecewa sama Prabowo karena fotonya Fufafa tidak ditampilkan di slide presentasi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yaitu Marwar Sirait. Jadi mereka sangat benci sama Marwar Sirait yang sebelumnya orang PDIP akhirnya ya bergabung ke Gerindra dan menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Dan kita tahu ya, orang Gerindra ini tidak suka dengan Fufafa, apalagi punya rekam jejak yaitu menghina keluarga Prabowo, sehingga wajar jika orang Gerindra yaitu tidak suka sama Fufafa. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, kenapa seperti Marwar Sirait tidak menampilkan foto Fufafa di slide presentasinya, ya itu haknya dia. Dan kalau kita lihat ya, Marwar Sirait pun tidak mendapat teguran dari Prabowo. Artinya Prabowo pun merestui jika menterinya tidak menampilkan foto Fufafa. Dan ini menjadi pertanda baik bahwa Fufafa memang tidak dianggap di pemerintah Prabowo. Nah, kalau informasi ini sampai ke telinga Mulyono, mungkin Mulyono sangat gemes dan geram sekali ya, karena Fufafa tidak dianggap oleh menterinya Prabowo ya. Baik, coba kita baca beberapa komentar dari netizen di sosial media X ya, karena buzzer pemuja Fufafa mulai gelisah dan tidak terima atas perlakuan Marwar Sirait terhadap Fufafa tidak menampilkan fotonya di slide presentasi Menteri Perumahan dan Pemukiman. Ada komentar dari Voyager, inilah momen yang gua tunggu-tunggu. Jadi netizen pada seneng ya, Marwar Sirait tidak menganggap Fufafa. Ada komentar dari Zero, pecah kongsi kayak Filipin, let's go. Ada komentar dari Janis, saatnya melempar kayu bakar. Jadi netizen paling seneng nih, bisa mana-manasin. Ada komentar dari Phantom87, lah kupikir Marwar Sirait dukung 02 justru karena Jokowinya. Ada komentar dari Priceless, kalau pendukung PS dari 2014 pasti nggak suka Gibran karena PS jadi kayak hidup di bayang-bayang JKW. Ya memang faktanya begitu ya, banyak tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu melihat ya Prabowo ini masih dibayang-bayangi oleh Mulyono ya. Dan kita lihat kemarin ya, Prabowo pergi ke Solo menemui Mulyono di sana. Jadi sampai di sosial media yaitu netizen mengatakan Prabowo sepertinya ya masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jadi tidak bisa lepas dari tangan Jokowi. Ada komentar dari Bay Dewi, lah padahal buzzer selama ini selalu nggak nganggap Ma'ruf Amin. Padahal beliau selama ini juga kerja. Cuman kurang kesorot aja. Ya dulu ya, di saat pemerintah Mulyono, Ma'ruf Amin menjabat wakil presiden, kita selalu mendengar ya di sosial media bahwa Ma'ruf Amin tidak dianggap oleh Mulyono. Dan jarang sekali kita lihat di media Ma'ruf Amin tampil, sekali tampil dianggap tidak berguna. Jadi banyak sekali komentar dari netizen. Nah, sehingga netizen membandingkan ya itu sekarang Ma'ruf Amin dengan Fufafa. Dan kita lihat Fufafa di saat ke daerah kemarin ke Palangkaraya, membuka MTQ di Palangkaraya, bahkan menjadi sorotan netizen tidak ada yaitu kata-kata sambutan, hanya memukul gong saja ya. Dan setelah itu melakukan belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Jadi hanya itu saja yang Fufafa lakukan ya. Dan ini menjadi sorotan juga dari netizen, kok wakil presiden ya melebihi daripada Prabowo sudah berani melakukan tebar pesona di mana-mana ya demi ingin meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya di Pilpres nanti 2029, dan dia mulai dari sekarang sudah curi start. Dan wajar jika menteri-menteri Prabowo ini tidak senang kepada Fufafa ya, karena Fufafa sudah memperlihatkan sikapnya yaitu mendahului Prabowo. Nah, netizen juga menyoroti yaitu Prabowo bubarkan Satgas Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi netizen menilai ya Prabowo sudah mulai pelan-pelan meninggalkan Jokowi atau Mulyono. Bukan hanya itu saja, jadi netizen menyoroti di mana kemarin ya Jokowi menuju ke Jakarta dan ada informasi bahwa Golkar membuat kejutan yaitu memasukkan Jokowi dan Fufafa di dalam struktur pengurusan Golkar, dan ternyata pada akhirnya pun ya batal. Nah, bocoran ini disampaikan oleh Denny Sregar menyebut batalnya Jokowi Gibran masuk Golkar karena ada faksi internal Golkar yang keras menolak, dan faktor kedua penguasa Prabowo juga tidak setuju. Jadi Denny Sregar ya membocorkan di akun X-nya bahwa kemarin katanya Golkar akan ada kejutan tentang kepengurusan Golkar ya. Jadi katanya Jokowi dan Fufafa akan masuk di struktur pengurusan Golkar, dan menurut Denny Sregar bahwa informasinya A1
karena dari pihak atau faksi di internal Golkar yang menolak keras ya menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar, begitu juga dengan Fufafa. Dan bukan hanya dari faksi internal Golkar saja yang menolak keras, tetapi juga dari Prabowo juga tidak setuju katanya. Nah, kalau kita baca dari akun X ya, dari Denny Sregar menulis di akun X-nya, udah disiapkan panggungnya, udah direncanakan sejak lama, sejak dia berkuasa. Disuruhlah pada waktu itu Hulu Balangnya untuk memimpin panggungnya. Hulu Balang yang dimaksud di sini adalah Bahlul. Kelak dia akan menjadi pemilik panggung itu untuk sang pangeran tentunya. Yang diduga ketika dia turun situasi langsung berubah. Panggung yang sudah disiapkan dengan sempurna ternyata mendapat penolakan keras luar biasa. Bahkan si Hulu Balang terancam digeser dari kedudukannya jika memaksakan kehendak mantan penguasa. Jadi maksudnya jika Bahlul ini memaksakan ya Mulyono dan Fufafa masuk dalam pengurusan Partai Golkar, maka bisa-bisa Bahlul ini akan terancam digeser dari kursi ketua umum Golkar. Jadi Hulu Balang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terpaksa mengkhianati tuannya padahal sang tuan sudah siap-siap berangkat untuk pelantikan. Gila emang, bener-bener Game of Thrones. Jadi seperti itu ya tulisan dari Denny Sregar, katanya sih A1 ya. Apakah benar kita juga belum tahu, apakah ini sudah bisa diverifikasi. Kalau mungkin bocor halus Tempo yang menyampaikan, kita mungkin akan percaya ya. Tetapi ini dari Denny Sregar, apakah ini A1? Katanya sih A1, bocoran seperti itu ya. Bisa saja karena kemarin Jokowi ke Jakarta ya, setelah itu sorenya ada pelantikan dari, katanya ada kejutan dari Golkar. Ternyata kejutan itu tidak ada. Karena Prabowo tahu bahwa jika Mulyono menjadi ketua Dewan Pembina Golkar dan Fufafa masuk di struktur Golkar, maka ini akan mempermulus jalannya Fufafa untuk mencalonkan diri di Pilpres 2029. Apalagi Fufafa ya, kita lihat di daerah-daerah ya, begitu masifnya, gencarnya melakukan tebar pesona melalui bagi-bagi susu, bagi-bagi buku ya, dengan tujuan yaitu meningkatkan popularitasnya ya, meningkatkan elektabilitasnya. Jadi mulai sekarang dia sudah curi start ya. Jadi Prabowo mungkin membaca situasi ini sehingga Prabowo pun ya mengantisipasi jangan sampai Bahlul memberikan kursi struktur pengurusan Golkar kepada Mulyono dan Fufafa. Dan ini akan berbahaya bagi Prabowo mendatang ya di Pilpres 2029, karena Prabowo diisukan ya akan mencalonkan lagi di Pilpres 2029 dan kemungkinan akan berhadapan dengan Fufafa jika Bahlul ya memasukkan Mulyono dan Fufafa di dalam struktur pengurusan Golkar. Nah, sekarang Mulyono Fufafa akan mati langkahnya jika tidak masuk ke dalam kepengurusan Golkar. Jadi apa yang bisa diharapkan dari partai PSI-nya yang diketuai oleh anaknya yaitu Kaisang, dan apa yang bisa diharapkan juga dari Projo yang katanya akan menjadi ormas dan akan menjadi partai. Jelas-jelas mereka tidak punya kursi di parlemen. Jadi tidak bisa berharap Fufafa akan bisa mencalonkan diri di Pilpres 2029. Jadi dari sini kelihatan Prabowo sudah mulai pelan-pelan ya meninggalkan Mulyono. Dan kita doakan ya Prabowo benar-benar konsisten apa yang disampaikan di dalam pidatonya di saat pelantikan kemarin. Nah, netizen juga menyoroti di saat Fufafa ya kunjungan ke daerah yaitu melakukan bagi-bagi susu, bagi-bagi buku ya. Dan di saat wartawan menanyakan ke Fufafa tetapi dia begitu irit sekali bicara ya, padahal mereka dikejar deadline dan berita, tetapi dan pada akhirnya pun ya sangat mengecewakan melihat kualitas kemampuan Fufafa di dalam tidak memberi sepatah kata pun ya terhadap pertanyaan dari wartawan ya, sehingga ini pun ya dikomentarin oleh netizen. Beberapa kali wapres kita menghindar dari pertanyaan wartawan, sekali, dua kali, enggak, tapi ini udah banyak. Sebagai mantan jurnalis yang masih berteman dengan jurnalis lainnya, gue dapat banyak bocoran kalau Gibran ini sering banget mangkir dari pertanyaan wartawan. Situasi kayak gini gak bisa dinormalisasiin. Kalau kalian masih bikin alasan, gak apa-apa, gak banyak ngomong, yang penting kerja nyata. Gak bisa guys. Sekelas pejabat publik, apalagi orang nomor 2 di Indonesia, mereka harus punya public speaking yang bagus. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Kenapa jurnalis berhak untuk mendapatkan jawaban dari segala kegiatan wapres ataupun pejabat publik lainnya? Karena kalian harus tahu, jurnalis ini termasuk pilar keempat demokrasi yang mengawasi
tugas pemerintah yang juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Dari mana kalian bisa tahu sejauh mana uang pajak kita digunain untuk pembangunan, sejauh mana korupsi yang dilakukan pemerintah sebanyak apa, semua bisa kalian dapat informasinya dari jurnalis. Memang Wapres punya hak untuk nggak menjawab pertanyaan dari jurnalis, tapi itu hanya berlaku di saat-saat tertentu aja. Kalaupun mau dibandingin sama Ma'ruf Amin yang sering kalian bilang Wapres AFK, tapi kenyataannya banyak omongan jawaban dari Ma'ruf Amin yang bisa dijadiin headline news, bukan jawaban. Tanya aja ke menteri saya, atau yo nggak tahu. Kan kalau udah keseringan kabur dari jurnalis, wajar dong kalau masyarakat berspekulasi seorang Wapres takut dengan pers. Masa ngadepin 20-an jurnalis aja takut, gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Yuk bisa yuk Mas Gibran bayar uang buat les public speaking, disuruh kerja lagi staf-staf khususnya supaya bisa briefing lebih matang lagi, supaya nggak gagap ngadepin jurnalis-jurnalis. Nah, di mana dan netizen juga menyoroti di mana yaitu Fufafa pertama kali dalam sejarah pemerintahan yaitu pidato di depan Forkopimda viral di kalangan milenial dan juga menjadi perbincangan dari netizen, di mana pidato Fufafa di depan pejabat Pemda seluruh Indonesia ini menurut netizen adalah sangat kaku seperti menghafal ya. Dan apa yang disampaikan Gibran ini juga mendapat sorotan dari netizen ya, sampai netizen memberi begitu banyak komentar tentang pidato Gibran yang dianggap pidatonya ya tidak sesuai apa yang seharusnya disampaikan. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Halo guys, setelah pada hari Kamis pagi Presiden Prabowo Subianto membuka, lalu sore harinya Gibran Rakabuming Raka menutup rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center di Bogor ya, Jawa Barat. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Gibran di pidatonya adalah bahwa bagaimana dia menekankan kepada pemerintah daerah bahwa memberikan arahan untuk tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Ini bingung aja ya ketika dia bilang tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Ini kepala daerah mau disamakan dengan menteri atau gimana ya? Kita tentu masih ingat ya apa yang dikatakan Jokowi beberapa waktu lalu. Nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Ini maksudnya mau meniru bapaknya atau bagaimana? Tapi kalau ini diterapkan ke pemerintah daerah ini kan jadi aneh ya. Ngapain juga cawagup, walkot, bupati, sebagainya ini kampanye memaparkan visi misi dan programnya kalau cuma satu komando dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah ini masing-masing pasti punya program yang berbeda untuk mensejahterakan wilayahnya, karena kan masing-masing daerah punya permasalahan yang berbeda. Dan ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi harusnya dibaca dulu ya. Lalu mau dikemanakan Undang-Undang Otonomi Daerah kalau semuanya satu komando dari pusat? Lalu ngapain juga ada pilkada kalau seperti ini? Ya, Gibran ini kan punya staf sus sampai 12 orang ya. Masa sih dari 12 orang ini nggak ada yang bisa mengingatkan soal otonomi daerah? Ya mungkin ada baiknya kalau pidato itu tidak cuma menghafalkan, tapi juga mengerti. Tidak cuma meniru, tapi kumpulkan semua informasi dulu. Salam. Lihat wartawan yang capek dicuekin Gibran. Di posisinya sebagai pejabat,
seharusnya paham bahwa komunikasi dengan media adalah jembatan penting ke rakyatnya. Wartawan bukan sekadar pelengkap acara, mereka adalah perwakilan rakyat yang bertugas menggali informasi demi kepentingan publik. Mengabaikan mereka sama saja dengan menutup saluran informasi bagi masyarakat. Kelakar netizen beranggapan bahwa Gibran lebih nyaman menulis daripada berbicara di depan umum. Terbukti dari tulisan-tulisannya di Kaskus yang menghasilkan mahakarya dengan nama pena Fufufafa sebelum Gibran. Perilaku yang sama pernah dilakukan oleh Jokowi ayahnya, walau tidak 100% mencueki wartawan. Namun template jawaban selalu template jelek seperti sudah, tapi belum. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hal ini diperparah oleh tim khusus Gibran, yang sering mengubah jadwal tanpa koordinasi jelas. Dampaknya, staf protokol dan wartawan bingung dan merasa diremehkan. Gibran tampak takut berbicara, karena khawatir membuat kesalahan. Seperti saat ia mengucapkan asam sulfat, rakyat butuh pemimpin yang hadir dan berbicara, bukan yang hanya membagi kaos atau buku tanpa penjelasan. Menjadi pejabat publik berarti siap menghadapi pertanyaan, kritik, dan sorotan. Tetapi, diam sebagai wakil presiden bukan solusi. Pejabat publik harus transparan, harus mau berbicara kepada rakyat, dan media adalah salah satu jalannya. Jika ia tidak mampu menghadapi 20 jurnalis, bagaimana bisa menghadapi 281 juta rakyat yang menanti jawaban?